bilang nggak bisa membayar di restoran gitu makan gitu gimana sih Kak kita ceritanya? Ya kalau misalkan seperti itu kita secara pribadi ku bisa ngelihat motifnya ke arah mana, nggak lepas dan nggak jauh sebenarnya itu kan pengiringan opini ke arah tempat yang nggak baik, ya kan? Kedua juga setelah ku ingat-ingat, coba mengingat lebih dalam di mana ya gue makan nggak pernah bayar, rasa-rasanya kan nggak pernah. Semisal kalau aku nggak bayar, kan nggak mungkin ku bisa bebas. Pasti ada bahasa, bro, tolong dong dibayar tagihannya kemarin waktu bro makan di resto ini tanggal segini jam sekian. Nah, berarti kan situ pengiringan opini ke arah lain. Sekarang gini deh, yang namanya seorang kasir, dia seharusnya bukan job desk dia. Nih yang mau bayar siapa kek, yang penting tagihannya terbayar, tagihannya lunas kan selesai. Berarti kan di situ ada motif lain. Dan pada saat itu langsung kurespon status itu, kurespon ke komen itu. Ternyata sampai saat ini, sampai detik ini, hari Minggu ini ya, tanggal 9 aku belum dapat informasi apapun terkait orang yang memberi komen dan mengakibatkan penggiringan opini ke arah yang nggak baik, negatif konotasinya tentang keberadaan dia siapa, tentang ininya siapa. Sampai saat ini aku belum dapat sih. Aku nggak inget juga itu kapan. Jadi kan nggak satu tempat, nggak satu waktu. Terkadang kalau misalkan ku ada kepentingan berbicara sama kolega, sama relasi, sama kawan-kawan, kadang ku suka mampir ke satu resto, satu coffee shop gitu. Tapi seingatku nggak pernah ku apa ya yang disematkan sama dia ya. Oh sampai nggak bisa bayar, sampai orang lain yang ngebayari. Nah bahasa orang lain ini cukup nggak nyaman kan, nggak mungkin kalau nggak kenal sama aku ada orang mau bayarin, logikanya ya gitu. Jadi aku cukup tersinggung kalau kalian menghina aku, kalau kalian menginjak aku pribadi nggak masalah, terlepas itu setelah orang muslim ya. Tapi kalau di situ sudah bawa-bawa namanya istri, nama baik istri, mahram istri, ya aku turun tangan pasti. Itu jadinya maksudnya jadi pencemaran nama baik dong Kak kalau memang gitu. Oh banyak pasal jelas. Even aku bukan lulusan hukum, even aku bukan sekolah hukum, seenggaknya aku tahu itu masuk 2 pasal seenggaknya. Pencemaran nama baik, kedua perbuatan tidak menyenangkan. Setauku ya, tapi balik lagi, ku orang yang tipikalnya nggak pakai sistem hukum sih orangnya. Kalau misalkan dia laki, kita laki, ya kita selesaikan secara laki-laki, karena laki-laki ini yang dipegangkan omongannya. Ya gitu loh. Tapi sayangnya, wallahu a'lam bishawab, ku belum mendapatkan biodata sampai saat ini. Keberadaan dia siapa, dia kerja di mana, resto mana, aku belum dapat info soal itu. Nggak ketahuan. Kalau misal kalau aku ingat betul, nggak kebayang sih sama sekali itu pernah di mana tuh, nggak kebayang. Tapi yang jelas kayaknya dia memang kasir di tempat yang pernah aku singgahi. Tapi kan pasti kalau orang lain itu ya sih logikanya pasti kalau nggak kenal apa yang dibayarin ya, pasti kan kenal yang ngebayarin juga Itu. kan udah ada omongan gue yang bayar. Sebenarnya kalau kita balik pertama, oh dia nggak mampu bayar, yang bayar orang lain, nggak mungkin orang lain bisa main bayarin gitu aja kalau nggak kenal. Kedua, mau ku yang bayar, mau kawanku yang bayar, itu kan udah bukan urusan dia gitu loh. Jadi kan lucu. Jadi sebenarnya kalau ku lihat pemberitaan itu udah jelas. Ini motifnya ke arah mana, ku udah tahu sebenarnya. Jadi kalau misalkan, ku harap ini nggak dipotong ya. Ada hamba-hamba Allah di luar sana, saudara-saudariku yang tahu dia siapa, di resto mana, tolong diinfo. Karena jujur aja sampai saat ini, sampai detik ini masih penasaran. Tujuannya apa gitu. Pengen ngomong, pengen ketemu gitu lah. Ya kita selesaikan secara baik-baik. Kalau misalkan dia nggak baik-baik, ya dia mau cara kayak gimana ya, gue jabani lah, bismillah. Mungkin karena gitu kali ya Kak. Aku nggak tahu deh. Tadinya sih nggak mau seuzon, cuma berdasarkan, ya aku kan sudah usia 38 jalan ya. Sudah tahu lah manusia macam apa itu yang berkomentar seperti itu. Tapi jujur aja sampai detik ini aku masih menunggu. Bila mana ada saudara-saudariku hamba Allah yang tahu informasinya, tolong infokan ke Instagram aku. Berarti lucu ya Kak, justru menggelitik ya kayak gini tuh. Ada sisi itunya lah ya, maksudnya tujuannya apa gitu kalau nggak sesuai sama faktanya. Iya, pasti ada maksud dan pasti ada motif. Ya kalau misalkan kawan-kawanku tahu semua lah, orang-orang seperti itu motifnya ke arah mana pasti mereka paham. Karena mungkin menjatuhkan atau Pasti salah satunya itu. Apalagi kan logika aja kita berbicara. Aku lagi berniaga, aku lagi berwirausaha.
dihantam dengan statement seperti itu, tujuannya kan pasti ke arah situ. Iya, Menjatuhkan biar orang nggak percaya, biar orang wah ini orang nggak valid nih kan. Ya, seperti itu kurang lebih. Dianggap remeh dan sebagainya. Tapi kira udah jatuh miskin lah atau apa, pasti nanti arahnya akan ke sana gitu. arahnya ke sana gitu. Jadi, sekali lagi ku bilang ku bukan orang yang apa-apa main hukum. Ku lebih orang tipikal yang tradisional yang dimana yuk kita ketemu, yuk kita bicara, situ laki-laki, saya laki-laki. Mungkin Gitu. mau apa Kak pesannya nih Kak, biar nanti kalau kita itu dibaca lah sama orangnya gitu, pesannya apa sih untuk orang itu? Oke, Mas Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mas Imron. Salam sejahtera. Semoga Allah memberikan dirimu hidayah. Tetap kutunggu ya. Kutunggu keberadaannya Mas Imron di mana. Kutunggu tempatnya Mas Imron di mana. Terserah Mas Imron mau ketemuan di mana, mau di tempat seperti apa, mau dengan siapa, whatever. Saya datang insya Allah.